Ya, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai sebaran peluang dari perubahan acak yang sifatnya diskret. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai sebaran peluang yang sifatnya kontinu, khususnya pada sebaran normal. Oke, baik, mari kita simak dulu video penjelasan berikut ini. Perubahan acak kontinu. Misalkan ya ada suatu perubahan acak kontinu di mana fungsi peluang dari perubahan acak kontinu ini merupakan fungsi kepekatan peluang. Kalau kemarin kita belajar mengenai perubahan acak yang diskret, itu biasanya dinamakan fungsi massa peluang ya. Nah, integral dari fungsi kepekatan peluang dari semua kemungkinan nilainya sama dengan 1. Kemarin kalau waktu kita belajar mengenai peluang diskret ya, yang kita pelajari adalah sigma atau jumlah dari semua peluang X-nya ini sama dengan 1 kan. Nah, sedangkan kalau yang di peluang kontinu ini adalah integral dari fx dx-nya ya, ini yang sama dengan 1. Peluang dari suatu selang nilai dapat dibentuk dengan mengintegralkan fungsi kepekatan peluang dalam selang nilai tersebut. Oke, ini ada beberapa contoh sebaran peluang kontinu, ada normal, well-ball, gamma, beta ya, dan sebagainya. Namun pada perkuliahan hari ini ya, yang akan kita bahas hanyalah merupakan sebaran peluang normal. Oke, jadi sebaran normal itu bentuknya seperti ini ya, seperti lonceng, sering disebut juga bell shape ya. Jadi dia itu simetrik. Simetrik artinya apa? Artinya di sini kalau pas di tengah-tengahnya ini kita batasi ya, terus kita lipat sebarannya, dia akan saling menumpuk satu sama lain setiap sisi-sisinya. Nah, selain itu di sini ciri khasnya karena dia simetrik, maka min, median sama modusnya berada di satu titik yang sama, yang di titik tengah-tengah tadi. Ini adalah fungsi kepekatan peluang ya dari sebaran normal. Bisa kita lihat di sini parameternya ada 2, yaitu mu dan sigma kuadrat. Jadi peluangnya merupakan luasan di bawah kurva kepekatan normal. Jadi kalau kita mau mencari peluang antara selang A dan B ya, nanti kita tinggal integralkan fungsi kepekatan peluangnya dibatasi daerah A dan B. Oke, ini berdasarkan aturan empiris atau empirical rules ya. Jadi kalau sebaran yang simetrik ya, ini peluang antara mu dikurangi sigma sampai dengan mu plus sigmanya ini sebesar 0,683. Nah, sedangkan daerah di antara mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu ditambah 2 sigma ini sebesar 0,954. Oke, nah nanti perubahan acak X ya yang memiliki nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat ini menyebar normal sering dituliskan sebagai berikut. Nah, ini artinya X menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat. Oke, perhatikan di sini, ini adalah bentuk sebaran normal dengan berbagai nilai ragam ya. Dari yang hitam ini ragamnya paling kecil sampai ke yang merah ini lebih besar, hijau lebih besar, dan yang biru adalah yang ragamnya paling besar. Oke, di sini ada semakin besar ragam dari sebaran normal, maka semakin landai bentuk sebarannya ya. Dia ini bentuknya lebih turun ke bawah dibandingkan yang ragamnya kecil. Oke, kita masuk ke nilai harapan perubahan acak kontinu ya. Jadi nilai harapan dari perubahan acak kontinu secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini ya. Nilai harapan X adalah integral XI dikalikan fx dx ya. Nah, setiap perubahan acak normal ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya perubahan acak normal satu dengan yang lainnya kan punya mu dan sigma kuadrat sendiri ya. Nah, kalau kita ingin menghitung peluang sebaran normal menggunakan mu dan sigma kuadrat dari sebaran itu masing-masing, perhitungannya akan sulit. Kenapa? Kita harus melakukan integral untuk fx-nya ya dengan nilai mu dan sigma kuadrat di masing-masing perubahan tadi ya. Makanya supaya ini
lebih mudah perhitungannya ya, kita bisa melakukan transformasi dari X yang menyebar normal mu sigma kuadrat ini menjadi peubah acak normal baku. Nah, peubah acak normal baku ini sering diberi lambang Z. Z ini dia menyebar normal dengan nilai tengah 0 ya, dan ragamnya 1 ya. Jadi ini sigma kuadratnya, yang ini adalah mu-nya. Nah, bagaimana cara transformasinya ya? Cara transformasi dari X ke Z itu dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi nanti X-nya kita kurangi dulu dengan mu, kita bagi dengan sigma ya. Ini jadi yang ragam tadi ini sigma kuadratnya diakarkan dulu. Oke, kenapa ini jadi lebih gampang ya? Karena sebaran peluang dari peubah acak normal baku atau Z ini sudah tersedia dalam bentuk tabel peluang normal baku. Jadi nanti kita untuk menghitung peluangnya tidak perlu menghitung integralnya masing-masing. Kita cukup melihat di tabel saja. Oke, ini beberapa contoh tabel normal baku ya. Nah, pada saat kita membaca tabel ya, kita harus perhatikan instruksi atau petunjuk di atas tabelnya. Oke, di sini kita lihat yang pertama ini ya. Yang pertama, dia hanya membaca daerah ini ya, berarti sampai dengan 0. Artinya dia hanya membaca daerah positif saja. Ya, bagaimana kalau kita butuh misalnya yang di sini ya? Nah, yang di sini tadi kita ingat sebaran normal kan simetrik ya. Kalau misalnya di sini sebesar minus 2, kalau kita cerminkan ke sebelah positif, pasti besarnya sama gitu, luas daerahnya sama. Berarti di sini kita cari positifnya dari minus 2 yaitu 2. Kita cari luasan yang dibatasi dengan Z2 itu tadi berapa. Oke, selanjutnya ada juga yang bentuknya seperti ini ya, saya kasih nomor 2. Nah, kalau di sini dia membaca kumulatif kurang dari, mulai dari negatif sampai positif. Sehingga kita kalau misalnya mau baca pas di nilai berapa, misalnya di sini 3, ya kita langsung saja baca ke tabel. Untuk yang kurang dari 3 ini langsung terbaca peluangnya di tabel berapa. Nah, ini adalah tabel sebaran normal baku yang tersedia di buku Walpole ya. Ini mulai dari minus sampai positif disediakan, dan ini yang relatif lebih mudah untuk difahami. Jadi nanti dalam perkuliahan ini saya akan menggunakan tabel sebaran normal di buku Walpole ini. Oke, gimana cara membacanya ya? Cara membacanya di sini ini yang sudah di zoom ya. Misalkan di sini nilai Z-nya minus 2,4 ya. Yang atasnya ini 0,02. Artinya apa? Artinya di sini peluang Z kurang dari minus 2,42 sama dengan 0,008. Nah, ini yang dia baca daerah di sini ini berarti minus 2,42. Oke, realnya di tabel seperti apa? Misalkan di sini ya, saya contohkan lagi, kita ambil yang positif lah. Yang ini ya, gitu ya. Yang ini itu berarti kan 0,897 ini adalah peluang ya Z kurang dari, kita lihat dia runutannya kemana ya. Nah, ini kan ke sininya itu berarti ke 1,2, atasnya 3 ya, berarti ini 1,23. Oke, seperti itu cara membacanya. Kalau kita buat di gambar ya, mungkin di kurvanya ya, ini misalnya 0. Oke, ini adalah 1,23. Nah, daerah yang diarsir inilah luasnya 0,8907. Nah, daerah yang putih ini ya, luasannya berarti kan tadi luasan seluruh peluang itu 1 ya. Jadi di bawah kurva itu totalnya semuanya 1. Berarti ini adalah 1 dikurangi 0,8907. Ya, seperti itu ya cara membaca tabel sebaran normal baku.
Ya, kita coba latihan ya dengan sebaran normal. Nah, di sini diketahui curah hujan di Kota Bogor menyebar normal dengan rata-rata tingkat curah hujan 25 mm dan ragam 25 mm kuadrat. Nah, hitunglah masing-masing yang nomor 1, nomor 2, dan nanti ada nomor di slide selanjutnya. Ya, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus definisikan dulu X-nya ini apa. X-nya ini berarti curah hujan di Bogor ya. Satuannya adalah milimeter. Nah, terus katanya curah hujan ini ya, X-nya menyebar normal dengan rata-ratanya 25 dan ragamnya 25. Nah, sekarang yang pertama ditanyakan curah hujan peluang ya. Curah hujan di Bogor kurang dari 15 mm. Berarti ini peluang X kurang dari 15. Ya, yang pertama kita lakukan adalah mentransformasi dulu ke Z ya. Ini kita jadikan peluang Z. Tadi Z ini adalah X min mu ya per sigma. Berarti kita jadiin di sini peluang Z kurang dari X-nya adalah 15, mu-nya adalah 25, sigma itu adalah akar dari 25. Ya, 25 itu kan tadi sigma kuadrat, berarti ini 5. Ya, ini akan sama dengan peluang dari Z kurang dari minus 2 ya. Sebelum kita lihat tabel normal, kita coba gambarkan dulu. Ya, ini minus 2, kan ini 0 di sini ya. Nah, ini kira-kira minus 2 di sini. Nah, sekarang kita lihat di sebaran normal minus 2 ini ya, berarti minus 2,0 kan, karena pas minus 2 berarti 0,00228. Oke, jadi di sini saya tuliskan tadi hasilnya adalah 0,0228 ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, curah hujan di Kota Bogor antara 10 sampai 20 mm. Berarti ini kita tanyakan peluang X di antara 10 sampai dengan 20. Oke, sekarang kita transformasi dulu ya ke Z ya. Berarti ini sama dengan peluang 10 min 25 per 5 kurang dari Z 20 dikurangin 25 per 5. Berarti nanti ini akan sama dengan peluang Z-nya di antara minus 3 sampai dengan minus 1 ya. Nah, kalau kita gambarkan di kurva kurang lebih ini kan tadi 0 ya. Ini minus 3 di sini. Ini minus 1. Nah, perhatikan yang kita mau tahu kan yang daerah biru ini ya. Sedangkan kalau misalnya kita baca tabel peluang tadi ya, kalau kita baca yang misalnya minus 3, dia baca yang ke sini, ya, yang kuning ini. Sedangkan kalau misalnya kita mau baca yang minus 1 ya, minus 1 dia akan baca yang kurang dari minus 1. Nah, di sini. Jadi dia bacanya semua ini ke sini, kayak yang hijau. Minus 1. Padahal kita kan cuma butuh yang biru ini. Nah, cara menyiasatinya gimana? Cara menyiasatinya, kalau kita cuma mau yang biru itu, kita kurangin saja daerah yang hijau dengan daerah yang kuning gitu ya. Jadi di sini makanya kita bisa siasati untuk yang ini akan sama dengan peluang Z kurang dari min 1 ya, yang hijau tadi dikurangi peluang Z kurang dari minus 3. Nah, nanti kita tinggal lihat di tabel berapa nilainya. Kalau yang minus 1 ini, yang ini 0,1578,
Yang minus 3, 0,0013. Saya pindahkan ya ke sini, ini akan jadi tadi 0,1578 dikurangin 0,0013 akan sama dengan 0,1565. Ya, begitu ya cara menghitungnya. Oke, selanjutnya di sini ada curah hujan di Kota Bogor di atas 40 ya. Berarti ini peluang X lebih dari 40 ya. Ini kita jadiin Z dulu. Peluang Z lebih dari 40 min 25 per 5 tadi ya. Ya, ini akan sama dengan peluang Z lebih dari 3. Oke, nah perhatikan tadi kan kalau kita baca ya, ini kan kita gambarkan dulu ya di kurva ya. Tadi ini 0, ini 3. Nah, ini yang dicari kan lebih dari 3 nih. Kalau kita baca di tabel peluang normal, yang dibaca itu kan peluang Z kurang dari Z ya. Nah, yang dibaca adalah daerah yang putih, padahal kita butuhnya yang biru. Gimana supaya kita dapat yang biru? Tadi kan kita tahu luas peluangnya semuanya 1 ya. Berarti tinggal kita kurangi aja 1 dikurangin peluang Z kurang dari 3. Oke, berarti di sini kita hitung ini akan sama dengan 1 dikurangin peluang Z kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangin, kita baca lagi ke tabelnya. Yang kurang dari 3 ini 0,9987 ya. Nah, berarti di sini kita kurangi 0,9987. Hasilnya 0,0013. Nah, selanjutnya di sini jika dikatakan Bogor mempunyai peluang 10% curah hujan tertinggi, berapa batas curah hujan tersebut? Nah, berarti kalau ini kebalikannya karena kita mau mencari justru yang nilai Z-nya, bukan nilai peluangnya. Jadi yang ini caranya kita bikin sketsa kurvanya dulu buat lihat daerah yang dimaksud di mana ya. Berarti kan tadi yang dimaksud 10% tertinggi ya, berarti ini luasnya 0,1 ya, atau ini 10% ya. Nah, berarti daerah ke sini kan 90% ya, 0,9. Nah, kita harus cari nih Z yang di sini ini berapa. Sekarang kita lihat di sini ya, yang 0,9 pas itu memang tidak ada ya. Cuman bisa kita lihat di antara ini. Ini itu berarti antara 1,28 dengan 1,29. Oke, jadi tadi kan kita dapatnya antara 1,28 atau 1,29 ya. Ini boleh mana saja, mau 1,28 atau 1,29 ya, karena kita nggak punya ukuran pasnya. Atau mau di antara tengah-tengahnya 1,285 juga boleh. Nah, tapi ini kan baru dapat Z-nya. Sedangkan yang ditanya curah hujan ya, X-nya. Berarti kita harus transformasi dulu dari Z ke X. Tadi kan Z sama dengan X min mu per sigma. Berarti X-nya adalah Z sigma ditambah dengan mu. Ini adalah 1,285 dikalikan sigmanya itu 5 ditambah 25. Ini hasilnya akan jadi 31,425. Nah, berarti batas curah hujan di Bogor itu minimal 31,425 mm. Ya, seperti itu ya. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung peluang sebaran normal dan menghitung Z menggunakan Excel ya. Tadi kalau kita mau mencari peluang Z misalnya kurang dari 3, di sini kita bisa ketikkan sama dengan norm titik. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Kalau yang norm titik dis atau
titik INV ini untuk sebaran normal yang biasa. Nah, kalau kita mau ke sebaran normal baku, ini bisa pakai yang norm as dis atau norm as inv. Bedanya seperti apa? Bedanya sebentar saya perlihatkan ya. Jadi yang pertama, misalnya kita mau cari peluang Z kurang dari 3. Kita pilih yang norm as dis. Nah, di sini dituliskan 3 ya Z-nya. Lalu kumulatif ya, berarti kita mencari peluang kumulatifnya. Kita pilih true, dapat 0,99865. Oke, sesuai dengan yang tadi kita baca di tabel. Nah, selanjutnya kalau kayak nomor 4 itu soal kita mencari nilai Z-nya ya. Yang kita tahu itu nilai peluangnya. Berarti di sini yang kita pilih norm titik S yang INV ya. Nah, kita masukin aja peluangnya berapa. Peluangnya tadi kan 0,9 ya. 0,9. Nah, ini dapat nilai Z-nya yang pas itu 1,28155. Nah, kalau tadi kan kita cuma menebak-nebak saja ya antara 1,28 atau 1,29 gitu. Atau kita cari di tengah-tengah juga ternyata nggak pas banget gitu. Kalau mau ketemu yang pas angkanya kita bisa cari di Excel. Namun jika memang kita hanya punya tabel ya, misalkan untuk ujian, mengerjakannya manual, ya tidak apa-apa kita gunakan cara yang seperti tadi. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan dari saya. Oke, setelah tadi kita mengerjakan ilustrasi-ilustrasi untuk sebaran normal ya, di sini saya lampirkan soal untuk kalian latihan ya menghitung sebaran normal. Jadi kalau soal yang pertama ini adalah latihan untuk sebaran peubah acak ya secara umum. Lalu yang nomor 2 ini adalah latihan untuk sebaran peluang untuk peubah acak yang normal. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar pada video ini atau bisa kita didiskusikan pada platform yang telah kita sepakati bersama. Baik, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di perkuliahan minggu depan.